Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke dalam channel saya, Dafredika Fauzi. Dalam video kali ini kita akan membahas mengenai, spreadsheet ya, dan juga nanti sudah termasuk, sistem AutoCAD di dalamnya. Nah, ini melanjutkan dari kedua video sebelumnya mengenai Google Form dasar, kemudian Google Doc dasar, dan sekarang sudah masuki tahap yang ketiga, yaitu Google Spreadsheet dengan menggunakan AutoCAD ya. Dan setelah Google Spreadsheet, kita akan berlanjut lagi ke Google Site. Nah, seperti itu. Baik, langsung saja. Di sini sudah tersedia ada Google Form ya, dari form pengisian, kemudian ada lembar laporan pemesanan Kriya saya. Nah, sebelum saya berlanjut untuk membuat Google Spreadsheet, saya akan membuat sebuah folder baru, yaitu database ya. Database laporan pemesanan. Gunanya buat apa? Nanti kita saksikan bersama kegunaan dari folder ini. Oke. Dalam respon ini kita sudah menemukan satu ya tadi percobaan yang pertama dari Google Form di video pertama. Kemudian kita buat create spreadsheet ya. Kita buat yang baru, new. Kita tunggu beberapa saat. Oke, jadi di Google Spreadsheet ini sambil kita menunggu sistemnya berjalan dengan sempurna, memang menunya cukup lengkap ya dan sangat membantu. Dan dalam video kali ini kita akan menggunakan fitur AutoCAD di dalamnya. Nah, fitur AutoCAD merupakan fitur pembantu ya sehingga kita nanti dapat mengirimkan email ya ke dalam email-email yang memang sudah dicantumkan. Seperti itu. Jadi AutoCAD itu ibarat jalan tol ya yang memiliki banyak persimpangan dan persimpangan itu bisa kita tambahkan sendiri. Dan dari persimpangan itu tidak mengurangi akses yang kita miliki sehingga tetap bisa berjalan normal dan seperti pada umumnya ya dan cepat ya. Oke, di sini tersedia beberapa menu dan kita gunakan menu add-on dalam menggunakan AutoCAD ini. Bagi teman-teman yang belum memiliki fitur AutoCAD ini, dapat menginstalnya terlebih dahulu secara online di Google Workspace Marketplace. Nah, caranya yaitu dengan klik add-on, kemudian arahkan cursor Anda ke Get Add-on. Nah, kita tunggu sejenak. Masih loading. Nah, ketika teman-teman itu sudah nampak ya melihat ada berbagai macam seperti aplikasi online seperti itu ya dan dapat diinstal secara langsung. Apabila AutoCAD itu belum muncul di halaman utama atau headline, nanti teman-teman dapat menginstalnya dengan cara mencari di search apps dan ketik AutoCAD di dalamnya. Otomatis nanti akan muncul AutoCAD dan tinggal diinstal seperti biasa. Oke. Karena sudah cukup, kita lanjutkan ke AutoCAD intinya ya. Kita mulai dengan launch. Kita tunggu sejenak. Baik, nah AutoCAD ini sebenarnya sangat berguna sekali bagi kita semuanya. Meskipun memang dalam fitur Google Site nanti itu belum selengkap dengan apa yang kita bayangkan ya. Memang tidak terlalu lengkap, tapi sudah sangat membantu. Apalagi yang profesinya itu dan basicnya bukan seorang programming ya atau web developer, itu sudah sangat membantu. Intinya dapat membuat sistem dan sistem itu dapat menjalankan dan meringankan tugas orang tersebut. Baik, di sini sudah ada apa namanya
AutoCAD-nya sudah muncul dan sudah ada perintah untuk mengisi nama pekerjaan atau job name. Di sini saya tulis sesuai dengan judulnya, judul dokumen bebas sebenarnya. Form pengisian pemesanan Gria Sai. Setelah itu kita disuruh untuk memilih template. Nah, di sini gunanya dari kita membuat Google Doc tadi di video yang kedua. Nah, kita akan pilih template yang sudah dibuat ya, yaitu Google Doc. Kita select. Tunggu sebentar, masih dalam fetching. Nah, kalau sudah tinggal kita klik next atau lanjutkan. Nah, di step yang ketiga kita diminta untuk mencocokkan antara data yang di sini dengan pilihan yang disediakan, maps to column. Nah, di sini pastikan data yang ada itu sesuai dengan kolom yang disediakan. Misalkan email address, maka pilihlah tujuannya kepada email address. Nama lengkap, nama lengkap. Kalau misalkan data yang di sini itu tidak sesuai dengan yang di sini, misalkan ini adalah alamat lengkap ya, nanti hasilnya dalam laporan yang dibuat secara elektronik itu akan menghasilkan data alamat lengkap seperti itu. Jadi kebalik-balik, tidak sinkron, tidak valid datanya. Oke, kita next. Nah, di sini kita diminta untuk memberikan nama dari file tersebut. Boleh digunakan nama lengkap ya, misalkan nama lengkap pengisi itu boleh dicantumkan di sini. Caranya dengan menambahkan tag seperti yang kita buat di dalam Google Doc tadi. Oke, misalkan ini namanya adalah form pemesanan. Kemudian kita tambahkan tag 2, nama lengkap. Pastikan ini tuh sesuai dengan dokumen sebelumnya ya. Dan kita cek dulu sudah sama datanya, nama lengkap. Di sini juga kita diminta untuk memilih mau outputnya itu atau hasil yang dihasilkan oleh Google ini berbentuk dokumen ya, dokumen elektronik atau secara PDF. Oke, saya pilih PDF, kemudian kita klik next. Nah, di sini kita diminta untuk memilih folder tujuan. Nah, itu alasannya mengapa tadi saya membuat sebuah folder baru yang namanya adalah database ya. Jadi fungsi folder tersebut adalah ketika para pengisi itu sudah mengisi Google Form dan mereka sudah mensubmitnya ya atau mengumpulkannya, mereka kan otomatis akan mendapatkan sebuah dokumen elektronik yang berbentuk surat ya, PDF tadi. Nah, dari dokumen itu kalau misalkan kita tidak tata dengan sedemikian rupa, tidak kita rapikan sejak awal, otomatis nanti hasilnya yang akan terkirim kepada email kita itu berantakan di drive-nya. Otomatis perlu kita sesuaikan sejak awal agar dokumennya itu langsung terinput ke dalam folder yang memang khusus mengisi laporan-laporan ya, isinya hanya file laporan bukti seperti itu. Nah, kita pilih database laporan pemesanan. Nah, dan untuk folder yang latihan Google Suite bisa kita delete. Oke, yes, remove. Oke, kita next. Sebelumnya kalau untuk pertanyaan ke-6 ya, atau step yang ke-6 ini, itu sifatnya opsional. Boleh diisi, boleh tidak. Dan ke-7 juga sama, opsional, tidak harus diisi. Dan yang terakhir, sebelum kedua dari terakhir adalah nomor 8, ini salah satu bagian yang sangat penting dari pembuatan AutoCAD ini ya, sehingga dapat berjalan dengan baik. Nah, kita langsung ke sini, ke box yang sudah disediakan. Di sini kita kan ingin nih mengirim dokumen ini kepada alamat email pengirim ya, email pengisi dari Google Form. Nah, maka dari itu kita perlu untuk membuat tag baru yang berisi email address, sehingga file laporan tadi yang berbentuk PDF itu bisa masuk ke dalam email pengirim dan juga email yang sudah saya tujukan di dalam sistem. Email yang di dalam sistem itu bisa lebih dari 1, 2, 3, terserah seperti itu. Kita gunakan email address.
Nah, udah ya, email address, kemudian kita kasih koma dan tulis saya menggunakan email pribadi saya yang biasa. Nah, di sini ada juga CC dan BCC. CC adalah carbon copy, merupakan suatu petunjuk di mana nanti ketika teman-teman itu mengisi alamat email di sini, di CC ini nih, teman-teman saat menerima dokumen itu dapat mengetahui dokumen tersebut itu larinya kemana saja, larinya atau terkirimnya tuh ke emailnya siapa saja. Itu adalah fungsi dari CC. Sedangkan BCC itu kebalikannya, ketika teman-teman itu mencantumkan email tertentu ke BCC, mereka itu tidak tahu dokumen ini itu ditujukan kepada siapa saja, seperti itu. Misalkan saya di sini cantumkan nama masih sama ya, pakai email instansi agar lebih variatif. Dan reply itu bebas ini. Saya isi lagi email yang pertama. Nah, terakhir, sebelum terakhir ya, ada pembuatan subjek ya. Ketika teman-teman ingin mengirimkan email ya, otomatis itu diperintahkan membuat subjek ya. Sebenarnya bebas mau diisi atau tidak subjek ini, tapi normalnya ketika kita mengirim email kan tidak juga kosongan ya, baik dari judul maupun isi, sehingga tidak dianggap sebagai email sampah begitu. Kita tulis misalkan di sini adalah laporan pemesanan. Nah, dapat kita cantumkan namanya seperti pembuatan file nama tadi di awal ya. Laporan pemesanan Griasai atas nama. Di sini kita tulis tagnya nama lengkap. Oke, di sini misalkan kita tulis terima kasih atas pesanannya. Di sini kita juga tambahkan tag lagi. Boleh agar lebih ramah, kita gunakan kata sapaan. Baik, sudah ada ya di sini nama lengkap juga. Kita pastikan bahwa tag-tag yang ada di sini itu sama ya, tidak ada kesalahan baik dari huruf maupun spasi, dan ini perlu ketelitian. Kalau misalkan tidak teliti, nanti bisa sistemnya itu gagal. Oke, next. Dan di sini teman-teman kalau misalkan ingin mengirim hasil tadi secara otomatis ke berbagai email, maka pilih trigger run on form trigger, pilih yes di sini. Nah, oke, kita konfirmasi dan trigger sedang diupdate. Oke, selesai. Kita save. Oke, baik, kita tunggu untuk peng-save-an hingga berlangsung dengan sempurna. Nah, ketika Google Spreadsheet ini sudah, sekarang kita lakukan testing. Testing dari Google Form ini, dan kita pastikan bahwa untuk Google Spreadsheet ya, sistem AutoCAD-nya itu sudah berjalan dengan baik. Oke, misalkan di sini adalah saya tuliskan Dava. Saya gunakan email instansi, tetapi nanti akan saya cek ke dalam email pribadi. Hal tersebut dilakukan agar kita mengetahui bahwa sistem sudah berjalan dengan baik, seperti itu. Kita tuliskan misalkan di sini nama Dava dan alamat lengkap misalkan Jalan Anggur ya. Nomor 3 misal. Kemudian nomor HP aktif 1111, saya isi dengan ngarang. Kali ini saya akan memilih hanya beberapa item ya. Ini dan juga kaligrafi. Submit. Oke, dan sekarang saatnya kita cek bahwa sistem sudah berjalan dengan baik.
Kalau misalkan kita lihat di Google Form, ini responnya sudah ya, sudah masuk. Sekarang kita cek. Bentar. Kita tunggu. Oke, nah di sini sudah atas namanya Dava dan pemesanannya juga Dava. Baik. Alhamdulillah untuk sistem AutoCred sudah berjalan dengan baik dan lancar. Sekian untuk video tutorial kali ini mengenai sistem AutoCred ya secara mendasar dan Google Spreadsheet. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.